Rohmu yang hidup penuh itu, Roh yang hidup penuh itu mengalir dalamku. Jiwaku tetap bersama, dalam naungan. Buka hatiku, nyatakan pada Tuhan, buka hati. Untuk jamaah berserah penuh di hadirat Kau ambil alih seluruh hidup di hadapan-Mu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Buka hati, buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Rohmu yang hidup penuh, Rohmu yang hidup penuh, datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu. Hidup
menjamah setiap kami. Kami mau berserah atas hidup kami. Ambil alih hidup kami, Yesus. Ku buka hati, untuk jalan
kami tinggal dalam pikiran, memandang wajah, mengiring setiap waktu. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, keterangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersyukurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskan cahaya bagiku, mengiringku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari saya undang Tuhan makin berdiri. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami ada kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Bersyukurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Cahaya bagiku, mengiringku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ya Bapa,
bukan kehendak kami Tuhan. Rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Biarlah kami hidup memuliakan harapan hanya Engkau Tuhan sadarkan. Kami teguh bersama-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Kau lawan kami semua. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami Bapa. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan pemulihan yang terjadi. Kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan Bapa, karena Engkau Allah yang berperang ganti kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, saat ini kami rindu untuk belajar firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itulah yang memberikan kelegaan, yang memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan apa juru bicara lain cakap di pagi hari untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di tengah kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami hancurkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tanggung ke dunia kekelaman tertaruh sencurang hingga hari penghakiman Bapa tiba. Engkau tidak punya kuasa untuk bermanifestasi di tempat ini, dan biarkanlah Roh Allah yang bermanifestasi di tengah-tengah kami, melawat kami, memulihkan kami, menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 15. Roma pasal 8 ayat 15. Ya, saya akan bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya ulangi sekali lagi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, tema bulan ini Abba Father. Kita lihat tema ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, ketakutan itu dimulai dari mana? Terjadi pertama kali di mana? Ada yang tahu? Ketakutan pertama terjadi di Taman Eden.
Ya, kalau dari awal kita perhatikan, kita membaca kitab Kejadian, kita melihat apa yang terjadi di sana. Ya, Adam bergaul dengan Tuhan begitu luar biasa. Ya, dia bertemu dengan Tuhan sehari sekian kali. Itu Adam, dia bertemu dengan Tuhan dan dia tidak pernah merasa takut. Dia bergaul begitu, dia punya sahabat yang luar biasa. Tiap pagi, tiap siang, tiap sore dia bertemu dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka membuat salah, mereka menjadi apa? Firman Allah berkata mereka menjadi apa? Takut, dan mereka mulai lari dan sembunyi. Ketika Tuhan datang, Tuhan berteriak, ada di mana Anda? Apa yang terjadi dengan Anda? Kami bersembunyi. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketakutan pertama terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Pertama terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa itu yang memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan, memisahkan kita dengan Tuhan. Nah, kalau dalam hidup kita masih ada ketakutan, berarti apa? Berarti apa? Ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Hari-hari ini mari kita cek dan recek hati kita. Apakah kita merasa takut hari-hari ini? Entah itu takut terhadap apapun juga. Takut terhadap masa depan, takut terhadap segala sesuatu. Tidak mendapatkan pekerjaan, bisnis kita berantakan, atau ini dan itu. Tidak perlu takut. Karena apa? Firman Allah berkata di situ dikatakan apa? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Itu adalah roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Kita telah menerima roh yang menjadi apa? Menjadikan kita anak Allah. Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi dengan hidup kita? Apa yang terjadi dengan diri kita? Ya, kita diubahkan. Yang harusnya kita dimurkai, yang harusnya kita dihukum, tetapi kita tidak dimurkai, kita tidak dihukum, kita dialihkan, dipindahkan. Ya, dari dalam api menuju kepada terang yang ajaib. Ada bersama dengan Tuhan. Ya, kita ada bersama dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan baik-baik di situ, bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar ada bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak. Kita adalah anak. Nah, kalau anak, dia tidak merasa takut. Dia masuk keluar dalam rumah, dia masuk keluar dalam itu semua, dia tidak merasa takut. Tetapi kalau orang asing datang, dia celingat, pencuri datang, dia celingat, dia lihat kiri, dia lihat kanan. Ada orang kan? Ya kan? Tetapi anak tidak demikian. Dia tahu itu adalah rumah. Dia masuk keluar dengan bebas. Nah, itu yang terjadi membedakan kita dengan orang di luar sana. Kita adalah anak. Ya, di situ dikatakan firman Tuhan berkata bahwa tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Baru kita bisa berseru, Bapa. Banyak orang saya temui, mereka tidak bisa mengakui Bapa. Panggil Bapaknya susah sekali. Kenapa? Karena orang tua menyakiti hati mereka pada masa kecil,
meninggalkan mereka. Banyak kasus terjadi hal yang demikian. Mereka mulai terbuang, ya, orang tua mulai bercerai, dan itu terjadi. Yang jadi korban adalah anak-anak kita. Nah, tetapi hari ini firman Allah berkata bahwa tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Roh itu, roh Allah yang menjadikan kita anak, mengangkat kita dari kematian kepada satu kehidupan hidup yang benar bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau semakin hari kita terus semakin melangkah dalam takut akan Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa, ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun juga. Mungkin kita bisa lakukan ini itu, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Firman Allah berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahnya. Tetapi kita lihat hari-hari ini begitu banyak orang bekerja dengan luar biasa, pagi-pagi pulang malam, tapi hasilnya hanya segitu-segitu saja. Nah, itu yang terjadi. Padahal firman Tuhan berkata, ketika kita ada bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan ada di samping kita. Dia sendiri yang akan memberkati kita. Amin. Nah, itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menggandeng Tuhan, kita memegang erat-erat Tuhan. Ya, dari awal saya katakan bahwa tadi, ketika ada bergaul akrab dengan Tuhan, nah, dia menjadi sahabatnya Tuhan. Dia tidak malu bertemu dengan Tuhan. Setiap hari dia, setiap saat dia mau bertemu dengan Tuhan, dia tidak malu. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia merasa ada sesuatu yang membuat dia malu bertemu dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu terangkat dari hidupnya, dan dia merasa bahwa dia telah jatuh. Itu yang terjadi. Kenapa? Dia melakukan kesalahan. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, hati kita begitu, jantung kita mau copot dan kita mulai merasa takut. Nah, segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Selesaikan itu di hadapan Tuhan. Ketika kita selesaikan di hadapan Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir dan melimpah dalam setiap hati kita. Nah, harus kita bereskan. Kalau kita sadar, cepat, segera mungkin kita bereskan dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Ya, coba kita lihat tuh dalam Yohanes 20 ayat 20 berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ya, kita tidak menjadi takut lagi. Kita punya satu keberanian untuk percaya. Kita punya satu keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kita tidak takut orang di sekeliling. Dulu saya ke gereja, Bapak Ibu tahu, awal-awal saya mulai bertobat, pergi ke gereja atau pergi ke tempat persekutuan, itu sangat malu. Kenapa sangat malu? Karena memegang Alkitab yang besar. Ya, kalau sudah pegang Alkitab, tetangga mulai lihat, oh, itu sangat malu. Tetapi saya memaksakan dia. Kenapa? Harus dipaksa supaya kita terbiasa. Sesuatu yang sangat-sangat salah. Ya, semua orang melihat dengan sebelah mata. Oh, Bapak Pendeta mau pergi ke tempat ibadah. Jangan itu.
kita mau menjadi saksi atau kita menjadi orang yang pengecut. Tetapi di situ saya mau milih tidak akan menjadi pengecut, tetapi tetaplah orang mau ngomong apa bodoh amat dengan mereka, saya tetap berjalan terus. Karena saya tahu satu perkara, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Amin. Pasti digenapi. Ya, jadi kita sudah menjadi anak. Masa anak kita malu? Ya, kita bukan pencuri, kita malu. Ya kan? Orang yang mencuri pasti malu. Dia ketemu orang, dia takut. Orang yang berbuat salah pasti malu. Di jalan raya, orang yang menabrak, dia udah jalan udah amburadul, tabrak sana, tabrak sini, segala macam. Ya, beberapa kasus kemarin saya lihat truk menabrak mobil, dia bikin salah, akhirnya dia berjalan, dia tabrak sana, tabrak sini. Bukan satu mobil, tapi banyak kendaraan yang dia tabrak. Kenapa? Karena ketakutan. Takut ditangkap juga. Iya kan? Ditangkap juga. Tapi itu yang terjadi karena ketakutan membuat kita demikian. Nah, Tuhan mau supaya kita tidak menjadi takut, kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi segala situasi, menghadapi segala kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini. Ya, kondisi-kondisi apapun yang terjadi, kita ada, kita berdiri kuat, kita berdiri kokoh, kita berdiri teguh bahwa kita anak Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan. Firman Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripada. Siapa yang kita lawan? Lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi lawan kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara. Itu lawan kita. Roh-roh jahat di udara itu yang menjadi lawan kita. Dia yang mengintimidasi kita sehingga membuat kita menjadi takut, sehingga membuat kita menjadi gentar, sehingga membuat kita menjadi hal-hal yang menjauh dari Tuhan. Kalau sudah demikian, kita nyaman berdoa? Tidak nyaman. Tetapi kita harus melatih diri kita, memaksakan diri kita untuk maju terus. Orang melihat kita dengan sebelah mata, karena orang mau melihat kita hanya sekilas, udah nggak usah kita pedulikan. Orang mau bilang kita pendeta, ya kita pendeta. Orang mau bilang kita anak Tuhan, ya kita anak Tuhan. Iya kan? Kalau dulu, zaman dulu kita udah pegang Alkitab, mereka mulai katakan, wah, bawa pendeta lagi pergi khotbah. Itu yang terjadi zaman kita masih kecil-kecil, kita udah dengerin hal-hal yang demikian. Jadi bumi itu kan baru terjadi hari-hari ini, tapi dari zaman-zaman dulu udah ada. Ya, terus dibuli. Tetapi apa? Itu akan melemahkan apa? Iman kita, melemahkan semangat kita. Tetapi kalau kita kuat dalam Tuhan, jangan kita pedulikan itu. Kita pandang pada Tuhan, kita lihat pada Yesus, ya, berlari terus, maju terus, pantang mundur. Jadi itu yang harus kita kerjakan dalam hidup. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan hari-hari ini, bahwa Tuhan mau supaya kita melakukan perkara-perkara yang besar, ya, kita lakukan. Di situ dikatakan bahwa tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak, sehingga kita dapat berkata, ya Allah, ya Bapa. Ya, kita dapat berkata, ya Allah, ya Bapa. Ya, banyak orang suruh bilang Bapa aja susah minta. Kenapa? Dia bermasalah dengan bapaknya yang dia lihat. Ketika dia berdoa dengan Tuhan, dia tidak pernah bicara tentang Bapa. Ya, karena dia begitu kecewa, karena dia begitu marah dengan bapaknya yang di bumi. Dia tidak sanggup bicara tentang itu. Dia tidak bisa. Tetapi hari ini kita melihat bahwa Tuhan mau. Tuhan telah menjadikan kita. Ya, dia tidak menjadikan kita orang yang penakut. Dia tidak menjadikan
Dia tidak menaruh roh perbudakan dalam hidup kita. Tetapi kita telah keluar dari situ dulu. Kita belum mengenal Tuhan. Kita hidup di dalam. Tetapi sekarang ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita menjadi anak, ya, sehingga kita dapat berkata, "Ya Aba, ya Aba." Dan itu luar biasa. Nah, kita lihat lagi. Coba kita perhatikan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Di situ dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perhatikan baik-baik di situ. Jadi Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau kita takut, kita merasa bahwa kita takut, ada yang salah dengan diri kita. Segera bereskan di hadapan Tuhan. Jangan terus biarkan itu berlarut-larut dalam hidup kita. Amin. Mari kita perhatikan baik-baik itu. Jadi kalau ada Tuhan, ada roh Allah dalam diri kita, ada damai sejahtera. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita ukurannya damai sejahtera. Lembaga sering bilang itu dalam setiap khotbahnya, pasti dia katakan segala sesuatu yang kita lakukan ukurannya damai sejahtera. Kalau kita kerjakan ini dan itu, tidak ada damai sejahtera, tinggalkan itu. Karena apa? Ada bahaya di situ. Ada hal-hal yang menghancurkan hidup kita, menghancurkan masa depan kita. Segera tinggalkan itu, ya, segera lepaskan itu. Maupun bisnis kita yang lagi kita kerjakan, ada bahaya di situ. Kita merasa tidak ada damai sejahtera, tinggalkan itu. Kalau kita biarkan kita terus maju, maka kita akan lihat akan ada sesuatu hal yang buruk terjadi di depan kita. Nah, oleh sebab itu, mari pakai ukuran ini dalam hidup kita. Kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap pakai ukuran ini, damai sejahtera. Dan di sini dikatakan roh, dia tidak memberikan apa? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan itu yang dia taruh di dalam diri kita. Tetapi apa? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Membangkitkan kekuatan, ada kasih di sana, ada ketertiban di sana. Nah, ini yang terjadi dalam hidup kita. Harus kita kerjakan, kita pegang teguh ini, sehingga kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Nah, kita perhatikan lagi. Coba kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Perhatikan baik-baik. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, Tuhan memerintahkan roh anaknya itu, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, ya, sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita mulai berdoa, kita datang, Bapa, terima kasih. Engkau telah memelihara kami sepanjang hari. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam hari. Kami boleh bangun dengan badan tubuh yang segar, kekuatan yang baru mengalir melimpah dalam setiap kami. Berjalan terus bersama dengan Tuhan, melangkah terus bersama dengan Tuhan. Di situ dikatakan apa? Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita. Roh anaknya, roh Tuhan tinggal dalam hati kita.
Ya, kita adalah anak. Di situ dikatakan kita adalah anak. Di situ coba kita lihat ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Perhatikan baik-baik di situ. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya, kita adalah ahli waris. Coba katakan kiri dan kanan. Kita adalah ahli waris. Karena kita anak, kita adalah ahli waris. Haleluya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ketika kita sudah dipulihkan, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lalu. Kita sudah menjadi anak, jangan kita tukar lagi status kita sebagai anak ini, kita tukar sebagai hamba. Ya, hamba tidak punya hak penuh, anak punya hak penuh. Amin. Dalam 100 waris, hamba tidak punya hak penuh, tetapi anak punya hak penuh. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar oleh darah Kristus. Jangan lagi kita tukarkan itu dengan kembali kepada kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama telah kita buang jauh-jauh. Ya, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dibaharui hari sehari demi sehari, terus menerus sampai pada hari ini. Kalau saya mau tanya, pada waktu kapan kita bertobat? Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tetapi sampai hari ini terus kita masih bertobat. Amin. Terus kita masih diperbaharui. Terus kita masih mengejar kesempurnaan. Ya, terus kita mengejar itu. Bukan kita sampai di sini saja. Saya sudah bertobat 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Hari ini kita tidak perlu bertobat lagi. Salah. Ya, setiap hari kita harus bertobat, karena setiap hari pasti kita bikin salah. Pasti kita melakukan hal-hal yang buruk. Nah, itu yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga firman ada acara TV bilang apa? Cek dan recek. Malam sebelum tidur kita cek dan recek lagi. Apa yang kita lakukan sepanjang hari ini? Adakah kita menyakiti hati Tuhan? Kalau ada kita menyakiti hati Tuhan, mari kita segera bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidur dengan nyaman. Kita tidur dalam damai sejahtera. Kita tidur dalam sukacita Tuhan. Ketika pagi hari kita bangun dengan badan tubuh yang segar, kekuatan yang baru melimpah dalam setiap kita. Dan itu yang akan terjadi. Ya. Ayat 7 tadi berkata, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ingat, kita adalah ahli waris. Kita anak. Kita punya tempat ada bersama dengan Tuhan. Jangan kita tukarkan itu. Tempat kita tukarkan. Bukan hanya di sorga, tetapi di bumi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan
membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia ada terus bersama-sama dengan kita. Dia tetap memimpin kita, Dia menuntun kita. Makanya sering saya bilang, mari setiap hari punya persekutuan dengan Tuhan, baik dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa, dalam firman, sehingga kita menjadi kuat. Setiap hari kita menjadi kuat. Yang ketika kita mulai lemah, sehari bekerja dengan luar biasa. Kita ini manusia, bukan kita robot. Ya, kita manusia. Jadi ketika sehari kita bekerja itu pasti badan capek, lelah. Begitu disenggol dikit pasti udah marah. Ya, senggol sedikit pasti udah marah. Nah, kalau kita bersama dengan Tuhan itu tidak akan pernah terjadi. Amin. Tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau di luar sana ada istilah demikian, senggol dikit bacok. Nah, itu yang terjadi. Anak-anak sekarang punya omongan demikian, tetapi kita tidak demikian. Kita anak Tuhan. Amin. Walaupun disenggol dengan berbagai macam cara juga bodoh amat di situ. Ya, kita mau berlangkah bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Haleluya. Nah, itu yang harusnya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kenapa kita bisa berkata ya Aba, ya Bapa? Karena kita punya keberanian yang luar biasa. Hati kita tidak menuduh kita. Ya, hati kita tidak menuduh kita. Kalau hati kita menuduh kita, berarti apa? Kita punya salah. Kita punya salah. Orang yang bersalah, dia pasti ketemu orang dia nunduk saja. Ya, ketemu orang lain dia tidak berani angkat kepala. Karena kalau dia bikin salah. Tapi kalau dia tidak melakukan hal yang salah, sampai kapanpun dia akan tetap mempertahankan. Nah, ini yang Tuhan mau, kita tetap mempertahankan. Karena apa? Kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus melangkah. Ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membuat itu menjadi berat. Karena apa? Kita orang bebas. Kita benar-benar telah dipulihkan. Kita telah dibebaskan. Karena Tuhan mau ini terus kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat lagi, ada satu ayat lagi. Ya, coba kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan di situ Tuhan bilang apa? Perhatikan di situ, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Bukan hanya Tuhan Yesus bilang Bapaknya sendiri, tetapi itu menjadi Bapa kita. Di situ dikatakan, coba perhatikan baik-baik, dan kepada Allahku dan Allahmu. Ya, dia akan pergi. Tuhan akan pergi menyediakan tempat buat kita. Oleh sebab itu, dia mengakui bukan hanya, Tuhan Yesus berkata, bukan hanya Bapaknya, tetapi kita juga. Ya, di situ dikatakan tadi bahwa apa? Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Nah, itu yang Tuhan maksudkan. Supaya apa? Karena apa? Kita telah menjadi anak. Status kita dari hamba, kita menjadi anak. Nah, dalam status ini jangan kita menjual, ya, jangan kita menukarkan dengan apapun juga status kita, ya. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Status ini kita pegang. Kita anak Tuhan, kita milik pusaka Tuhan. Jangan kita tukarkan dengan hal apapun juga. Karena Tuhan mau prinsip ini yang kita pegang, iman ini yang kita pegang teguh. Kalau kita tukarkan, iblis akan ketawa. Ya, iblis merasa bahwa apa? Dia menang. Gampang. Kita akan jadi bulan-bulanannya dia. Kenapa? Karena kita tidak punya prinsip. Tetapi kalau kita punya prinsip iman yang kuat, tidak mudah digoyahkan, dia tidak akan bisa menyerang kita dalam bentuk apapun juga. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kenapa dia katakan janganlah engkau memegang aku ketika dia bangkit, Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya datang mau sentuh dia, mau memegang dia, tetapi dia bilang tidak. Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Karena apa? Tubuhnya beda dengan tubuh murid-muridnya. Dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan, sedangkan murid-muridnya masih dalam tubuh jasmani. Tubuh kemuliaan dia bisa menembus apa saja, ya, tidak terhalang oleh apa saja. Tetapi tubuh jasmani, coba kita melangkah keluar dari tembok, dan mungkin terjadi. Kita harus keluar dari pintu. Amin. Kita harus keluar dari pintu. Karena apa? Begitu kita tabrak tembok, kita merasa sakit. Tetapi tubuh kemuliaan, dia akan baja setebal apapun juga dia akan terobos. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Dan itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mengerti tentang hal ini. Jangan menyentuh dia. Karena tubuh manusia, tubuh jasmani ini beda dengan tubuh kemuliaan. Nah, ketika dia sudah pergi kepada Bapa, dan dia akan kembali untuk apa? Menjemput kita. Dan ketika kita semua akan dijemput, kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Nah, ketika kita diubahkan dalam sekejap mata, kita ada bersama dengan Tuhan. Kita mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita, persiapkan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Ketika waktunya tiba, kita nggak takut. Tapi banyak orang saya lihat ketika mau meninggal begitu takut sekali. Kenapa mereka takut? Mereka takut meninggalkan anak cucunya. Mereka takut meninggalkan berpisah. Nah, mereka takut dengan orang-orang terdekat, berpisah dengan orang-orang terdekat. Tetapi banyak yang saya lihat juga ketika papa, mama, mereka tidak takut. Tetapi tiba waktunya, dia akan pulang dengan sendiri. Dan damai sejahtera menyertai mereka. Wajah mereka begitu luar biasa. Ya, seperti tidur aja begitu. Dan itu saya menyaksikan, kita menyaksikan hal itu terjadi. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini, mari kita mempersiapkan hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Kita sudah diangkat sebagai anak. Ya, kita sudah diangkat sebagai anak. Status kita sudah berubah. Mari kita gunakan ini. Terus mengejar kesempurnaan. Ya, mengejar kesempurnaan itu. Ya, kita belum sempurna, tetapi kita terus mengejar.
mengejar sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah kasih setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, Hamba telah selesai berbicara. Mari terus Engkau berbicara dalam kami. Engkau ambil alih dan pimpin kami. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Engkau telah mengangkat kami sebagai anak Tuhan. Dan kami adalah ahli waris-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau ada yang masih merasa takut, ada hal yang perlu beres di hadapan Tuhan. Mari saat ini saya berikan waktu beberapa saat, kita bereskan semua di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh melangkah, kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kita boleh berjalan dalam damai sejahtera. Roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya, dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Engkau mendengar setiap seruan kami Bapa. Ambil alih dan pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Glory bagi ini kami Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami. Kami membawa seluruh hati kami. Kami serahkan dalam tangan. Engkau mengangkat itu daripada kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Sukacita Tuhan yang mengalir melimpah dalam kami. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat pujiannya. Bapa, tunaikan kita ulangi dari awal pujian.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah menjadikan kami orang yang benar. Engkau tidak menjadikan kami hal yang buruk di dalam hidup kami Tuhan, tetapi Engkau mengangkat kami menjadi anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, sebab Kamu tidak menerima roh perendahan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Allah, ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Taruh firman-Mu itu dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami dan urapi kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang tidak hadir bersama dengan kami, yang ada di rumah atau di mana saja mereka berada Tuhan. Tuhan lawan mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka juga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus berbicara dalam hati kami, Engkau menguatkan, meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk kembali. Mari para pelayan Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
kasih, kami bersyukur kami dijadikan baru oleh kuasa darah Yesus mengalir dalam setiap kami. Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan baru, semangat baru, kubakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Ya, dengarkan perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Ambil. Maka ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus, roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berguna, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itu, Engkau telah menanggung bagimu segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depan di dalam Engkau. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuh. Ganti diri olehnya. Aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuhmu, kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami, dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat cawan itu dengan tangan kanan saudara, dan dengarkanlah perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu
dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinggi, karena camar, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darahmu yang mulia itu, aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darahmu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam muka Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darahmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat nyanyian itu. Haleluya. Yeah.
bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini, kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Kita akan memberikan perpuluhan. Ya, silakan. Mari Bapak Ibu. Oke. Mari kita sama-sama balik berdiri. Kita mau berdoa untuk setiap perpuluhan kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Perpuluhan yang setia kami bawa ini Tuhan, berkati, kuduskan dan tahirkan, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Engkau memberkati kembali dan ajaib. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Segala yang menghambat, segala kutuk apapun telah dipatahkan, dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami dalam pekerjaan, bisnis, usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami tahu satu perkara, bahwa semuanya boleh jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, sekalian kita angkat persembahan kita. Kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan yang telah kami siapkan dari rumah, mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini, boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya. Ada yang berulang tahun? Om Nevik sama DJ tanggal 5. Oh, Bapak Nevi. Selamat ulang tahun Bapak Nevi sama DJ. Haleluya. Tanggal 5 Iya. November. Tanggal berapa? Tanggal 3. Nanti hari Selasa ya? Oh iya. Iya. Oke. Ada lagi?
Itu hari apa? Sabtu. Oh, hari Rabu. Pilkada. Jadi tetap aja kita bikinnya di awal bulan, hari Minggu 27. Berarti masuk perjamuan ya. Oke, di bulan Desember. Ya, terus berdoa. Atau ada yang mau bikin acara? Sam, gimana Sam? Oh, Tommy. Oke, siap. Haleluya. Haleluya. Ada lagi? Jadi berdoa untuk persiapan ulang tahun gereja. Ya, pastinya kita siap makan. Amin. Haleluya. Di ulang tahun gereja, walaupun ini kita nikmati berkat Tuhan yang ada. Amin. Haleluya. Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita bagi berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan dalam segala apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, apapun yang kami lakukan hari-hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa yang berulang tahun pada tanggal 5 nanti Tuhan, ada Bapak Nevi, Bapak Dia dan juga DJ, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati mereka dengan luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam bisnis, berkati dalam apapun yang dilakukan hari-hari ini. DJ dalam pendidikannya Tuhan, semakin hari semakin luar biasa. Engkau memberikan roh kepintaran baginya Tuhan, semakin hari semakin maju di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan Bapak Nevi dan juga DJ ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan mereka, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau ada bersama-sama dengan mereka dan memberkati mereka dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua pun demikian Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rencana keberangkatan kami juga ke Jogja, ke Surabaya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai Tuhan, pimpin di jalan roh maut, kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, baik dari tiket pesawat sampai akomodasi sampai di sana Tuhan, hotel dan semuanya kami serahkan dalam tangan. Dalam acara serah terima pun kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih dan juga cara-cara iblis yang untuk menggagalkan dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin bangsa ini Tuhan. Dalam pemerintahan yang baru Bapak Prabowo, Bapak Gibran Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, dan juga para pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk pilkada yang akan datang Tuhan pada tanggal 27 Oktober. Kami serahkan dalam tangan-Mu, juga bertepatan dengan ulang tahun gereja ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan semua kondisi hari-hari ini, kondisi bangsa ini boleh begitu luar biasa Tuhan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pilkada nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan rancangan-rancangan jahat untuk mengganggu, menghambat, menghalangi stabilitas bangsa ini kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati siapapun yang menang dalam pilkada ini. Itu yang kami tahu bahwa Engkau yang menetapkan, Engkau yang memilih mereka Tuhan untuk duduk memimpin sepanjang 5 tahun ke depan untuk wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Mari Engkau sertai kami di jalan. Roh maut, kecelakaan apapun juga kami tolak, kita hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam sisa hari ini Engkau memberkati kami bersama dengan keluarga kami. Oh, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima